Indonesia kini memasuki babak baru dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat setelah memperoleh keistimewaan melalui Generalized System of Preferences, sebuah fasilitas perdagangan yang memungkinkan ribuan produk. Indonesia memasuki pasar Amerika Serikat dengan tarif 0%. Hal ini menjadikan barang-barang seperti produk tekstil, furnitur, alas kaki, dan komoditas unggulan lain dari Indonesia mampu bersaing lebih ketat di tengah ketatnya persaingan global dibandingkan dengan produk dari negara Tiongkok yang saat ini dikenakan tarif tambahan hingga 25% akibat aturan. Section 3101, produk-produk Indonesia hadir sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Keistimewaan tersebut menjadi peluang emas untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat jaringan distribusi Indonesia di Amerika Serikat. Keputusan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif khusus bagi produk kelapa sawit dari Indonesia juga membawa angin segar bagi pelaku industri. Sebelumnya, Indonesia sempat dihadapkan pada ancaman tarif tinggi hingga 32% yang dapat merusak daya saing ekspor sawit. Namun, melalui diplomasi panjang dan negosiasi intensif, tarif tersebut akhirnya direvisi menjadi 10%, sehingga harga produk sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat. Hal ini menjadi bukti bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan industri yang menjadi tulang punggung jutaan petani sawit di tanah air. Dalam rentang waktu dari bulan Mei tahun 2024 hingga bulan Mei tahun 2025, nilai ekspor non-minyak dan gas Indonesia ke Amerika Serikat mengalami kenaikan yang signifikan dari sekitar 2,19 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 2,84 miliar dolar Amerika Serikat. Persentase kenaikan yang mencapai 30% ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar Amerika Serikat semakin menerima produk-produk Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat mencapai 16,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama. Meskipun sempat terjadi ancaman serius terkait penetapan tarif tinggi hingga 32% pada bulan April tahun 2025. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan baru. Dalam perjanjian perdagangan bilateral tersebut, tarif atas sejumlah komoditas utama Indonesia ke Amerika Serikat ditetapkan menjadi 19%. Walaupun angka ini lebih tinggi dibandingkan tarif 0% dalam skema Generalized System of Preferences. Namun kesepakatan ini berhasil menghindarkan Indonesia dari beban tarif yang lebih memberatkan, sehingga tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang. Sementara itu, negara Tiongkok sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan global justru sedang menghadapi hambatan besar. Produk kendaraan listrik dari Tiongkok dikenakan tarif hingga 100%. Produk baja dan sel surya dikenakan tarif sebesar 50%, serta baterai dikenakan tarif sebesar 25%. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan strategi yang dikenal dengan istilah China Plus One, yaitu memindahkan sebagian basis produksi mereka ke negara lain yang lebih ramah secara tarif. Indonesia menjadi salah satu pilihan utama dalam strategi tersebut karena stabilitas politik, biaya produksi yang kompetitif, serta akses ke fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences yang diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti pada upaya mempertahankan keistimewaan tarif, tetapi juga menunjukkan langkah proaktif dengan merancang pembicaraan perdagangan yang lebih luas. Sebagai respons terhadap dinamika global, Indonesia tidak mengambil langkah retaliasi atau balasan, melainkan menawarkan pembukaan paket impor energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar 10 miliar hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat sebelum batas waktu bulan Juli tahun 2025. Langkah ini memperlihatkan strategi jangka panjang pemerintah Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan akses pasar, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik, sekaligus memastikan pasokan energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan dari tarif 0% melalui Generalized System of Preferences ini tidak hanya memberi dampak pada satu sektor saja, melainkan menjalar ke berbagai industri. Produk-produk tekstil buatan Indonesia kini semakin diminati oleh pasar Amerika
Serikat karena harganya yang kompetitif, namun tetap berkualitas tinggi. Industri furnitur dalam negeri pun ikut merasakan lonjakan permintaan, terutama furnitur berbahan kayu yang terkenal kuat dan bernilai seni tinggi. Begitu pula dengan industri alas, kaki yang mempekerjakan ratusan ribu. Pekerja lokal kini memiliki peluang untuk meningkatkan volume ekspor. Mereka secara signifikan tanpa terkendala tarif yang memberatkan. Selain itu, industri kelapa sawit Indonesia mencatatkan pencapaian yang luar biasa pada tahun 2024 dengan nilai ekspor ke Amerika Serikat mendekati 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekalipun di tengah ketegangan geopolitik dan tekanan lingkungan global, produk sawit Indonesia tetap diminati. Hal ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperbaiki standar, keberlanjutan dan transparansi industri sawit sehingga mampu meyakinkan pasar internasional bahwa produk Indonesia memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Total ekspor non-minyak dan gas Indonesia yang mencapai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam kinerja perdagangan luar negeri. Peningkatan tersebut terjadi di tengah nilai total perdagangan Indonesia yang secara keseluruhan menyentuh angka 498 miliar dolar Amerika Serikat. Momentum ini menunjukkan bagaimana ketahanan ekonomi Indonesia mampu menghadapi guncangan global, sekaligus memanfaatkan celah-celah yang muncul dari kebijakan tarif negara-negara besar untuk menempatkan diri sebagai pemain utama. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global sebagai alternatif ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Dengan kombinasi tarif yang kompetitif, hubungan diplomasi yang semakin erat, serta kesiapan infrastruktur industri, Indonesia kini menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari lokasi baru di luar Tiongkok. Tantangan tentu masih ada, terutama dalam menghadapi dinamika ketegangan teknologi dan geopolitik dunia. Namun langkah-langkah strategis yang telah ditempuh memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga siap memimpin pertumbuhan ekonomi di masa depan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global sebagai salah satu alternatif ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan internasional yang semakin kompleks. Melalui kombinasi tarif ekspor-impor yang lebih kompetitif, kebijakan insentif yang menarik, serta jalinan diplomasi yang kian erat dengan berbagai negara mitra, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pasar yang potensial, melainkan juga mitra strategis yang patut diperhitungkan. Banyak perusahaan multinasional mulai melirik Indonesia sebagai basis produksi maupun pusat distribusi baru, terutama karena stabilitas politik yang relatif terjaga, kemudahan akses logistik yang semakin baik, dan pertumbuhan konsumsi domestik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi memberikan hasil yang positif, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengusaha lokal untuk ikut merasakan manfaatnya. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur industri yang semakin memadai turut menambah daya tarik Indonesia di mata investor global. Pembangunan kawasan industri terpadu, pelabuhan laut dalam yang modern, bandara internasional dengan kapasitas kargo yang besar, hingga fasilitas logistik digital berbasis teknologi informasi. Semuanya dirancang untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dari dan ke Indonesia. Faktor-faktor ini menjadikan proses manufaktur hingga ekspor dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia. Pemerintah juga semakin gencar mempromosikan peluang investasi melalui berbagai forum ekonomi internasional, pameran dagang, serta pertemuan bilateral yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara. Keseriusan Indonesia dalam memperluas jaringan ekonomi global inilah yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai magnet baru di kawasan Asia. Seiring dengan banyaknya perusahaan yang mencari lokasi alternatif dari Tiongkok untuk meminimalkan risiko geopolitik dan tarif perdagangan yang tinggi.